Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvira Ramawati dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum mandiri fisika mengenai gerak harmonik sederhana. Sebelumnya, berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alvira Ramawati, yaitu saya sendiri. Yang kedua Dina Ranaya Putri Hutauruk. Yang ketiga ada Dita Distia Rizky. Yang keempat ada Fatima Azahra. Yang kelima Fidela Arista Widya Naomi. Dan yang terakhir ada Syifa Putri Budiansah. Saya Dita, nomor absen 12. Saya di sini akan mempresentasikan kajian teori dan tujuan praktikum gerak harmonik sederhana. Kajian teori praktikum gerak harmonik sederhana yaitu gerak harmonika adalah gerak yang diperoleh dari gaya dengan arah selalu menuju titik keseimbangan dan besarnya sebanding dengan simpangan getarnya. Lalu tujuan praktikum gerak harmonik sederhana yaitu 1. Melengkapi tugas fisika. 2. Menghitung periode ayunan bandul sederhana. 3. Menghitung percepatan gravitasi. Perkenalkan, saya Dina. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai informasi pengukuran dan alat dan bahan. Pertama itu lokasinya ada di rumah Alvira yang alamatnya itu Jalan Permai Timur 3 Blok 6 Pondok Aren. Yang kedua lokasi di rumah Dinar, alamatnya Jalan Haji Hamid RT 06 RW 03 Rempoa. Yang keempat lokasinya di rumah Dita, alamatnya Jalan Haji Sadili nomor 94 Larangan Selatan. Yang keempat lokasi di rumah Fatima yang alamatnya Komplek Patal nomor 27A Gaga Tangerang. Yang kelima lokasinya di rumah Fidela yang alamatnya Jalan Mandiri 1 nomor 75. Untuk yang terakhir ada di lokasi di rumah Siva yang alamatnya di Jalan Mertilang Townhouse nomor 1D Jakarta Selatan. Untuk alat dan bahannya kita gunakan pertama itu di stopwatch untuk menghitung waktu. Yang kedua itu kita menggunakan statif. Statifnya itu bebas, bisa kita gunakan alat-alat yang ada di rumah. Salah satu contohnya seperti gagang pintu. Yang ketiga itu kita menggunakan benang atau tali, di mana benang atau tali itu berukuran sebesar 15 cm, 18 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, dan yang terakhir 35 cm. Yang keempat itu kita membutuhkan mistar atau meteran untuk menghitung panjang tali. Yang kelima itu beban. Kita menggunakan beban. Bebannya sebenarnya bebas, tetapi kita bisa menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Salah satu contohnya seperti pengatus. Yang terakhir itu ada busur, di mana busur itu untuk mengukur simpangan saat melakukan percobaan. Saya Syifa Putri Budiansah, absen 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang skema percobaan dan langkah percobaan. Pertama-tama, ukur tali menggunakan mistar. Selanjutnya, tali diikat ke kaitan statif dan diikat ke beban. Lalu, tali diberikan simpangan sebesar 30 derajat. Setelah itu, gunakan stopwatch, dimulai bersamaan dengan dilepaskannya tali. Dan terakhir, hitung waktu selama 10 getaran. Langkah percobaan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Ukur panjang tali menggunakan mistar dengan ukuran 15, 18, 20, 25, 30, dan 35 cm. 3. Ikat tali ke kaitan statif dan ikat juga ke beban tali. 4. Berikan simpangan dengan sudut 30 derajat. 5. Mulai menghitung waktu menggunakan stopwatch bersamaan dengan dilepaskannya tali. 6. Mulai percobaan dengan hitungan 10 getaran. Berikut ini hasil-hasil dengan hitungan 10 getaran. Percobaan 1. Dinar. Panjang tali yang digunakan itu 15 cm dengan besar sudut 30 derajat dan waktu yang dihasilkan yaitu 8,71 sekon. Percobaan 2, Alvira, panjang tali 18 cm dengan besar sudut 30 derajat dan waktu yang dihasilkan yaitu 8,77 sekon.
Percobaan 3 Videla, panjang tali yang digunakan yaitu 20 cm dengan besar sudut 30 derajat dan waktu yang dihasilkan yaitu 10,26 sekon. Percobaan 4 Adikita, panjang tali yang digunakan yaitu 25 cm dengan besar sudut sama yaitu 30 derajat dan waktu yang dihasilkan yaitu 11,05 sekon. Percobaan 5 Fatimah, panjang tali yang digunakan yaitu 30 cm dengan besar sudut yaitu 30 derajat dan waktu yang dihasilkan yaitu 12,2 sekon. Percobaan 6 Siva, panjang tali 35 cm dengan besar sudut 30 derajat dan waktu yang dihasilkan yaitu 11,19 sekon. Perkenalkan, nama saya Videla Rista Widianomi, saya dari absen 15, akan presentasikan data hasil pengukuran dan analisis data dengan sudut simpangan 30 derajat. Di sini apabila panjang tali 15 cm dan waktu ayunan 10 getaran 8,71 sekon akan mendapatkan periode 0,871. Berikutnya panjang tali 18 cm dan waktu ayunan 10 getaran mencapai 8,77 sekon akan mendapat periode 0,877. Lalu yang ketiga, panjang talinya 20 cm dan waktu ayunan 10 getaran 10,26 sekon akan mendapatkan periode sebanyak 1,026. Yang keempat, dengan panjang tali 25 cm dan waktu ayunan 10 getaran 11,05 sekon mendapat periode 1,105. Yang kelima, jika panjang talinya 30 cm dan waktu ayunan 10 getaran 12,2 sekon, maka mendapat periode sebanyak 1,22. Dan yang terakhir, panjang talinya 35 cm dan waktu ayunan 10 getaran 11,19 sekon, maka memperoleh periode 1,119. Dengan ketidakpastian penggaris 0,05 cm dan ketidakpastian stopwatch 0,05 sekon, setelah mendata hasil pengukuran, kita dapat menganalisis data yaitu menghitung gravitasi dengan rumus G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat, lalu hasil semua gravitasi dibagi dengan jumlah banyaknya percobaan, dan itulah hasilnya. Percobaan pertama, G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 15 dibagi 0,75841 sama dengan 779,783 cm per second. Percobaan kedua, G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 18 dibagi 0,769129 sama dengan 922,98067 cm per second. Percobaan ketiga yaitu G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 20 dibagi 1,052676 sama dengan 749,29798 cm per second. Percobaan keempat, G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 25 dibagi 1,221025 sama dengan 807,485514 cm per second. Percobaan kelima, G sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 30 dibagi 1,4884
sama dengan 794,915345 cm per second. Dan percobaan ke-6 yaitu B sama dengan 4 dikali 3,14 dikali 3,14 dikali 35 dibagi 1,252161 sama dengan 1102,36942 cm per second. Saya Fatima Zahra dengan nomor absen 14 akan membacakan presentasi tentang pembahasan dan kesimpulan. Gaya gravitasi rata-rata, gravitasi pertama tambah gravitasi kedua ditambah gravitasi ketiga ditambah gravitasi keempat ditambah gravitasi kelima ditambah gravitasi keenam lalu dibagi 6. 779,783 ditambah 922,98067 ditambah 749,29798 ditambah 807,485514 ditambah 794,915345 ditambah 1.100,02,36942 lalu dibagi 6. Hasilnya 5.155,832929 dibagi 6. Hasilnya 859,47215 cm lalu diubah ke dalam meter menjadi 859. Nilai percepatan gravitasi pada hasil pengukuran menggunakan alat yang kami buat sebesar 8,59 meter per sekon. Jika dibandingkan dengan nilai ketetapan gravitasi 9,8 meter per sekon, maka terdapat error sebesar 1,21 meter per sekon. Error ini mungkin dapat terjadi karena adanya sedikit kesalahan saat melakukan percobaan, yaitu kurangnya ketelitian. Lalu kesimpulannya, yang pertama, alat pengukur percepatan gravitasi menggunakan gerak harmonik sederhana dapat dirancang dan dibangun dengan mudah menggunakan barang yang ada di rumah. Lalu yang kedua, panjang tali mempengaruhi periode karena hubungan panjang tali dengan periode bandul berbanding lurus. Semakin panjang periode, maka periode bandul semakin besar. Dan semakin pendek tali yang digunakan, maka nilai periodenya semakin kecil. Lalu yang ketiga, hasil praktikum besarnya percepatan gravitasi yang kami lakukan adalah 8,59 meter per sekon. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.